ken ni dan ternyata bahwa eee, apa yang mana tadi? Ini tadi ada gangguan ya sedikit. Eee, jadi apa yang kita lihat dari alam semesta ini adalah melihat betapa Allah tuh oh ya tadi sampai ke itu ya, ke apa namanya, ke surga ya. Heeh, jadi, melihat wajah Allah itu adalah dalam sebuah hadis dikatakan adalah satu kenikmatan yang ultimate, yang paling nikmat itu adalah melihat wajah Allah, Masya Allah. Dan bagaimana sih nikmatnya? Ya nanti insya Allah kalau kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa, masuk ke dalam surga, maka kita akan bisa melihat wajah Allah ini. Baik itu jadi, tentang alam semesta ya, nanti setelah itu di dalam surat Al-Mulk selanjutnya yang di dalam, setelah lihat ada bintang-bintang ya, yang ada di langit, kemudian meteor, kemudian masuklah ke dalam bagian ayat 6, yaitu tentang berita tentang orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, yaitu orang-orang yang tertutup dari melihat Allah, tertutup dari melihat, perbuatan-perbuatan Allah, tertutup dari melihat sifat-sifat Allah yang maha hebat itu, yang maha pemurah itu, yang maha besar itu. Itulah yang disebut dengan orang kafir. Orang-orang yang dan ini dalam kafir itu tuh tidak berarti ya, tidak berarti orang muslim itu sudah bebas dari kekafiran ya. Karena kekafiran itu mempunyai derajat yang berlapis-lapis ya. Ada yang, mengenal Allah, yang sudah ma'rifat kepada Allah. Ada yang baru mengenal satu saja, yaitu misalnya satu sifat Allah saja. Misalnya Allah Maha Baik atau Allah yang Maha Menciptakan hanya kenal sebatas itu saja dan belum mengaplikasikan Suaranya lep-lepan lagi, Bun. sifat-sifat Allah yang lain. Di dalam nanti dalam surat Al-Baqarah disebutkan tentang Sudah, bagaimana Bun, sudah. Sudah, alhamdulillah. Sudah. Iya, jadi kekafiran itu nanti akan kekafiran itu nanti akan sangat bervariasi ya. Akan sangat bervariasi, tidak hidup dalam dunia yang hitam putih ya, kafir mukmin. Memang ada dua golongan besar, tetapi kekafiran, sifat kekufuran itu bisa juga menimpa orang-orang yang muslim. Ya, nanti insya Allah kita akan membahas lagi dalam ayat-ayat yang lain. Baik, selanjutnya dari ayat 6 Allah membahas tentang bagaimana apa yang terjadi dengan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, yang mereka itu mendapatkan ancaman, siksa dari siksa neraka yang sangat pedih, yang hanya siksa itu neraka itu adalah 99% dari api yang diciptakan Allah di alam semesta ini, di dunia ini. Jadi artinya Masya Allah tuh gak kebayang deh panasnya. Jadi karena itu jangan pernah kita berpikir, nggak apa-apa, salah juga, nggak apa-apa dosa, salah sih boleh ya. Apa dosa dikit itu jangan pernah berpikir seperti itu. Kalau Mbak, tapi kan kita selalu berdosa. Iya, kita selalu berdosa. Tenggelam lagi. Iya, Bun, tadi sempat tenggelam, sekarang udah enggak. Sebentar, mungkin kita ganti ya ke ininya. Saya akan coba teman-teman apakah ada masalah atau tidak, nanti sebutkan kalau ada masalah. Iya, Bun. Sudah, Bun, masuk suaranya. Udah masuk ya, saya ganti koneksi wifi-nya. Baik, alhamdulillah. Jadi kembali lagi tentang kita kembali tentang apa
surat Al-Mulk ya. Jadi masuk ke dalam tentang neraka ya. Jadi sesungguhnya manusia tidak pernah lepas dari dosa, tapi yang harus kita perhatikan bahwa kita jangan pernah meremehkan dosa. Pertama, yang kedua jangan ingin me mengulangi dosa ya. Kita usahakan mempersedikit dosa kita dan kita banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, setelah masuk ke dalam tentang bahasan-bahasan tentang neraka. Oke, sebelumnya lagi sebutkan bahwa neraka itu nanti akan ditanya ya oleh penduduk penjaga neraka. Pasti yang ditanyakan itu adalah, nah ini berita-berita gaib, berita-berita masa depan bukan gaib ya. Berita-berita masa depan tuh Allah sebutkan dalam Al-Qur'an supaya apa? Kita mengantisipasi. Kan itu mengantisipasi supaya kita bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi ibaratnya tuh kalau kita mau ujian nanti Yaumuddin, kita dapat ujian, kita dapat pertanyaan, maka kalau di Al-Qur'an sudah disebutkan pertanyaannya, kita dapat bocoran gitu. Ya, paham ya? Jadi ini kan sebetulnya berharga sekali kita dapat bocoran dari Allah itu. Nanti pertanyaannya gini, jadi sejak dari sekarang hendaklah kita selalu bertanya gitu. Apakah pertanyaan yang ada di dalam Al-Qur'an ini nanti di akhirat bisa saya jawab atau tidak? Itu poinnya, ya. Kalau di dalam surat Al-Mulk disebutnya pertanyaan adalah tentang di neraka itu ditanya, "Kamu dulu di dunia sudah dapat seorang nadhir, pemberi peringatan belum?" Ya. "Alam ya'tikum nadhir?" Apakah kamu sudah mendapatkan, peringatan, mendengarkan seorang pemberi peringatan? Dan mereka, ahli neraka tidak bisa berkata apa lagi selain mengatakan, "Iya, kita memang sudah pernah mendapatkan itu peringatan dari baik berupa, berita ataupun dari Al-Qur'an atau dari pemberi apa namanya, pemberi peringatan atau pendakwah atau penceramah gitu. Mereka berkata, "Iya sih sebenarnya sudah, iya benar ada," gitu ya. Qalu bala ya, "Iya benar ada waktu di dunia itu, tapi kami mendustakannya," ya. Kemudian fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai'. Kami mendustakannya dan kami bilang bahwa apa benar itu dari Allah gitu. Nah, kemudian dari ini semua adalah percakapan-percakapan di dalam neraka. Selanjutnya disebutkan mulai dari ya ayat 11 dikatakan mereka mengakui dosa mereka. Iya 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 saya pernah berbuat ini karena mereka nggak bisa lagi untuk mengatakan tidak karena bukti sudah ada, rekodnya sudah ada, tidak ada lagi yang bisa menafikan apa yang telah mereka lakukan. Selanjutnya di ayat yang di ayat 12 ya Allah memberikan gambaran tentang penduduk surga karena selalu kalau ada tentang neraka itu selalu ada tentang surga. Selalu begitu. Perhatikan saja kalau baca Quran setelah neraka pasti ada surga, kalau setelah surga pasti ada neraka. Nah, di sini disebutkan dalam ayat 12 bahwa ini nanti akan ada surga dan surga ini adalah orang yang mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar. Orang-orang yang tidak akan pernah merasa rugi dengan apa-apa yang mereka perbuat di dunia, karena sudah masuk ke dalam perintah-perintah Allah. Dan yang ketiga adalah selanjutnya Allah mengatakan keimanan selanjutnya tentang zat Allah, tentang sifatnya bahwa wa asirru qaulakum aw jaharu bih, kamu mau sembunyikan ya apa namanya perkataan kamu atau kamu mau eh, expose ya, kamu jaharkan perkataan kamu yang ada di dalam hati juga semuanya Allah mengetahuinya. Dan Allah adalah Al-Latif yang maha mengetahui segala sesuatunya. Setelah itu Allah meminta kita pada ayat 14, dia minta kepada kita itu untuk berjalan di muka bumi. Setelah tadi melihat langit ya di ayat 3, 4, 5 melihat langit maka diminta untuk melihat ke bumi ya. Famsyu fi manakibiha. Hendaklah kalian berjalan di atas penjuru-penjuru bumi. Jadi kita ini sebetulnya boleh ya jalan-jalan itu boleh ya. Kalaupun nggak jalan-jalan juga kita browsing melihat
dunia lain itu untuk menjadikan kita makin paham dengan kebesaran Allah. Kalau kita menjadi orang yang dalam katak, dalam tempurung, maka ya kita ilmunya segitu-gitu saja. Dan ini akan menjadikan pikiran kita menjadi pemikiran-pemikiran yang eksklusif. Sedangkan Al-Quran dan Allah dan sifatnya itu semuanya adalah inklusif. Artinya apa? Artinya rahmatan lil alamin begitu. Jadi rahmat Allah dan juga agamanya ini bukan hanya untuk sekelompok orang saja, tapi menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Maka hendaklah kalian mengenal, ya dalam surat Al-Insan dikatakan, hendaklah kalian melihat syu'uban wa qabailan lita'arafu. Hendaklah kalian itu mengenal ya suku-suku ya di seluruh penjuru, supaya apa? Supaya kita bisa melihat ciptaan Allah, supaya tidak merasa bahwa diri kita adalah yang paling spesial, supaya kita merasa melihat kebesaran Allah di semua ciptaannya. Itu yang Allah inginkan. Selanjutnya dalam ayat dalam ayat yang selanjutnya Allah menceritakan tentang ayat 15, 16 ya, 16, 17 Allah mulai memberikan satu sistem dakwah yang lain. Kalau yang dahulunya Allah mengatakan ini loh kebesaran aku gini. Dan orang-orang yang mempunyai hati nurani, orang yang punya akal pikiran, ulul albab, dia akan berpikir dan dia menemukan Tuhannya. Tapi ada juga segolongan orang, tipe-tipe orang yang mereka itu harus ditakut-takuti dengan sesuatu. Kalau tidak ditakut-takuti, mereka akan tidak mau percaya gitu loh. Nah ini mungkin kalau di dalam dunia manusia, kalau anak kecil harus ditakut-takuti, kadang-kadang harus ditakuti ya, kayak misalkan ini kamu jangan setelah main harus cuci tangan. Kalau tadi cuci tangan nanti kamu jadi sakit perut, diare. Nah, ditakut-takutin gitu dia baru oh iya, jadi harus cuci tangan gitu. Tapi yang pintar enggak, yang pintar dengan dia belajar apa arti cuci tangan. Apa maksud cuci tangan? Kenapa kita harus cuci tangan? Kalau nggak cuci tangan gimana? Itu ada yang level selanjutnya dari manusia itu ya kalau diberikan begitu aja ilmunya aja dia langsung mau melakukan yang sama dengan kepada manusia. Jadi dalam ayat ini yang pertama itu ditujukan pada orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang pikirannya masih hati nuraninya masih rasionya dibuat jalan gitu ya. Tapi yang dari ayat 16 ke belakang itu adalah lebih ke arah menakut-nakutin gitu loh. Nakut-nakutin. Karena itu ada juga ini salah satu tipe dakwahnya Allah kepada manusia gitu. Karena manusia tidak sama karakternya. Tapi orang-orang yang pintar kadang-kadang ada yang mengatakan kok ditakut-takutin sih, kita tuh udah gede ngapain ditakut-takutin. Ya udah kalau kamu nggak mau lihat yang itu ya nggak apa-apa. Lihat aja yang mengandalkan akal pikiran kayak gitu. Nah, mulai dari ayat ini yang ayat 16 itu Allah ingin mengatakan bahwa amin tumang fis samai ayahsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu apakah kamu merasa aman dengan kehidupan kamu yang tenang, nyaman, damai bahwa itu akan terjadi selamanya, bahwa itu tidak akan terjadi sesuatu yang menjadikan semuanya itu berjungkir balik menjadi seperti apa yang kita pikirkan, ya. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang Dia menguasai langit dan Dia bisa menjungkir balikkan ya bumi ini dengan sebenar-benarnya. Ayat 17 juga masih sekitar itu amintum ma fis samai ayursila alaikum hasiba. Jadi kalau yang ayat 16 itu adalah bagaimana bumi itu bisa bergoncang, tapi juga ancaman atau kemungkinan lain daripada azab itu ada dari atas ya. Amintum ma fis samai ayursila alaikum hasiba. Kalau misalkan Allah bisa berkuasa loh mengirimkan hujan batu. Ya, Allah berkuasa. Loh, Mbak ini Allah teh maksudnya apa sih? Kok ngancam-ngancam gini? Apa memang akan begini? Ya, tergantung bagaimana manusia. Kalau manusianya tidak masuk ke dalam hukum takdir yang mengancam turunnya azab Allah, dan manusia tidak akan terkena ancaman seperti ini. Seperti halnya dalam 100 tahun daripada Rasulullah SAW tidak pernah terjadi banjir, tidak pernah terjadi goncangan, tidak pernah terjadi malapetaka karena kesolehan orang-orangnya gitu ya.
Jadi, ini hanya di satu sisi menunjukkan bahwa Allah mampu melakukan ini, tapi juga Allah manusia tidak akan mendapatkan keburukan ini apabila dia tetap, apabila tetap, ingat kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Selanjutnya dalam ayat 18 dikatakan, "Hendaklah kalian janganlah kalian itu mendustakan rasul-rasulnya." Karena rasul-rasul ini adalah orang-orang yang mau bekerja keras, bahkan bersimbah darah untuk memberikan mengajarkan tentang Allah, mengajarkan tentang keselamatan, memberikan visi ke depan di akhirat nanti tentang kebahagiaan dan kesuksesan. Mereka memberikan kebaikan tapi mereka dianiaya, ya. Jadi maka fakaifa kana nakir, sungguh Allah akan murka apabila ada, para nabi-nabinya atau rasul-rasulnya yang didustakan oleh manusia. Ya, kita lihat banyak belajar tentang mereka-mereka ini yang terkena azab dari Allah. Selanjutnya dalam ayat 19, di sini Allah meminta kita lagi untuk berpikir, ya. Jadi setelah ancaman berpikir tentang bagaimana, Allah menciptakan burung-burung dan bagaimana mereka terbang, bagaimana kemudian mereka, Allah ingin kita berpikir bahwa burung itu adalah sesuatu yang sangat kompleks, sesuatu yang sangat hebat. Dan saya yang sudah bekerja di dunia penerbangan, ya, sekolah kuliah 8 tahun dan bekerja di penerbangan, selama 26 tahun, itu kalau melihat burung itu hanya bisa berkata, "Subhanallah, Maha Suci Allah." Karena apa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini terkait dengan dunia penerbangan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan burung yang sangat hebat itu. Hebat hebat hebat, ya. Nanti kalau tembak hebatnya gimana, udah dijelaskan kemarin, tapi juga kalau mau ngomong tuh nggak akan ada habis-habisnya, karena saya akan sangat menyukainya. Kemudian setelah itu ayat 20 Allah mengingatkan kita juga tentang adanya tentara-tentara Allah, ya. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunillah. Allah mengatakan bahwa Allah mempunyai tentara-tentara dan tentara-tentara yang ini yang akan menjadi perantara untuk menolong kalian di jalan Allah. Dan di dalam ayat ini disebutkan kata Ar-Rahman. Kalau tidak salah di dalam surat Al-Mulk itu ada 3 kali disebutkan kalimat Asmaul Husna Ar-Rahman. Artinya Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Memberi, yang durhaka juga dikasih, yang taat dikasih, yang ragu-ragu dikasih, yang yang bohong dikasih. Ya, semuanya dikasih. Nah, itulah disebut dengan Ar-Rahman. Di sini dalam ayat 20 Allah ingin mengingatkan betapa Allah itu punya malaikat, tentara-tentaranya, ya. Malaikat tentaranya bisa jadi malaikat, bisa jadi lautan, bisa jadi air, bisa jadi angin, ada semut, ada burung, ya, itu semuanya bisa menjadi tentara Allah. Ikan juga bisa menjadi tentara Allah, misalnya di dalam ketika kisah Nabi Yunus, ya. Nah, setelah itu Allah mengingatkan lagi dalam ayat 21 tentang rezeki. Siapa? Allah suruh kita berpikir, aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Coba siapa yang memberi rezeki? Kalau seandainya Allah hentikan kalian untuk mendapatkan rezeki, kamu dapat rezeki dari mana? Kalau Allah musnahkan bumi, dapat rezeki dari mana? Biasanya seseorang itu mengetahui nikmat setelah kehilangan. Orang bisa mengetahui nikmatnya duduk, ya, sehat, bujurnya ini kalau ketika dia mendapatkan sakit, ketika dia ambeien atau terkena penyakit di ini ya bujurnya, maka dia baru mengatakan bahwa, "Ya, Masya Allah dulu sehat ya, alhamdulillah." Tapi ketika baik-baik saja ya lupa. Jadi kata Allah, siapa coba kalau misalkan Allah hentikan itu, rezeki, siapa yang akan memberikan kepada kalian rezeki? Selanjutnya Allah mengatakan, apakah sama orang yang ini selalu berpikir lagi. Jadi ayat ini ada banyak ayat berpikir juga. Ayat 22 dikatakan, kalian, sama nggak orang yang mendapat petunjuk, orang yang beriman dengan orang yang kafir? Sama nggak?
Enggak sama. Ya itu pikirkan kenapa enggak sama? Nanti kita lihat lagi di dalam penjelasan, ayat 30. Kemudian Allah mengingatkan kita lagi tentang nikmat, mata, nikmat pendengaran, as-sama wal absar wal afidah. Allah memberikan nikmat penglihatan dan pendengaran dan kemudian afidah, yaitu hati nurani. Ini yang akan menjadikan kita harusnya makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dikatakan lagi, ingatlah pada padang mahsyar, di ayat 24 dikatakan tentang ingatlah padang mahsyar, karena disitulah kalian nanti akan di mana Allah akan, apakah kalian diingat oleh Allah atau kalian dilupakan oleh Allah seperti halnya kalian melupakan Allah ketika di dunia ini. Nah, kemudian dalam ayat 25 dikatakan, hei orang-orang yang kafir berkata, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Sesungguhnya janji Allah tuh kapan sih? Azabnya kapan sih? Kalau kita berdoa kapan sih dikabulkannya? Ya, mereka mempertanyakan tentang janji Allah, adanya apa namanya azab, adanya kiamat, adanya balasan di dunia maupun di akhirat, adanya apa namanya doa-doa mereka, kapan mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Nah, ini diajarkan pada kita bahwa hendaklah kalian itu memahami bahwa yang disebut waktu itu adalah rahasia Allah. Waktu adalah rahasia Allah. Jadi janganlah pernah bertanya kapan mata, karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala seperti dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam ayat 26 ya. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin, kata Rasul. Ya, masalah waktu itu adalah urusan Allah. Ya, tugas aku adalah hanya menyampaikan saja kepada kalian apa yang harus kalian lakukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam ayat 27. Ya. Oke, 27 Teh. Nanti saya minta sedikit waktu sebelum tanya jawab, mungkin 5 menit karena kita 5 atau 10 menit karena kita tadi sempat terlambat ya, Teh Ika ya. Ya, boleh. Ya, mangga Bunda. Oke, selanjutnya kita lihat Oke. Slideshow. Baik. Dalam ayat 27 ini masih ada hubungan dengan yang sebelumnya bahwa tentang orang-orang yang bertanya tentang kapan masalah waktu ya. Nah, tapi Allah menjawab di sini dan Allah menginformasikan lagi tentang hari kiamat itu. Falamma ra'au zulfatan si'at sujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Dan ketika melihat azab itu sudah dekat, mereka mulai memahami bahwa benar juga ini azab dari Allah, nggak ada yang bisa menghentikannya, maka ini adalah azab dari Allah. Maka kamu melihat orang-orang kafir itu menjadi wajahnya menjadi muram. Ya, wujuhul ladzina kafaru ya apa namanya si'at, wajahnya menjadi muram ketika melihat azab Allah. Ketika mereka sampai di padang mahsyar, ketika mereka melihat wow, betul kita dibangkitkan. Ternyata benar apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh para nabi. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh para pendakwah bahwa hari kiamat itu ada karena mereka dibangkitkan dan mereka melihat itu semuanya terjadi. Maka saat itulah dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah sebetulnya hari ini adalah hari di mana kalian itu tad'un di sini meminta untuk memanggil untuk disegerakan. Kan tadi dalam ayat berapa ya? 25 ya. Mata hadzal ladzi kuntum biha tukadzibun. Jadi kapan? Nah, sekarang ini jawabannya. Ya, ini jawabannya dan ini
akan terasa dekat sekali karena kita hidup di dunia ini nanti pada pada akhirnya kita merasa bahwa kita hidup di dunia ini hanya seperti waktu asar saja. Naudzubillahi min dzalik. Masya Allah itu memang betul ya. Saya sendiri sekarang merasakan dengan usia saya yang sudah kepala 5 ya. Saya atau lebih di atas itu. Itu di atas 55 tahun merasakan bahwa kehidupan berlalu dengan sangat cepatnya dan tiba-tiba sudah berusia seperti ini dan kemudian sampai kapan mulai berpikir sampai kapan saatnya kematian itu datang. Dan itu sangat cepat sekali. Nanti mungkin yang sudah berusia sama dengan saya merasakan hal yang sama ya. Nah, di sini kembali lagi pada ayat ini dikatakan hadzalladzi kuntum bihi tad'un. Ini hari ya hari berbangkit, hari akhirat yang kamu pernah memintanya gitu, pernah dengan sombongnya mengatakan kapan emangnya hari akhirat emang ada ya gitu. Nah, seperti ini. Jadi setelah itu Allah di sini dalam dikatakan ada dalam tafsirnya surat Az-Zumar ya. Mohon maaf ini. Oke, dalam Az-Zumar jadi kita mencoba untuk mempelajari ayat yang lain yang terkait dengan ayat 27. Jadi memang dalam penafsiran Al-Qur'an itu kita harus mencoba untuk melihat ayat lain karena penafsiran Al-Qur'an yang pertama yaitu dengan Al-Qur'an, yang kedua dengan hadis, yang ketiga dengan tafsir dari para ulama. Ya. Jadi dalam surat Az-Zumar ayat 47 dan 48 dikatakan wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Wa badalahum sayiatu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahziun. Jadi ketika saat itu terjadi, ketika hari berbangkit, ketika mereka melihat azab, maka jelaslah wabadalahum, jelaslah bagi mereka malam yakunu yahtasibun. Mereka melihat azab itu sesuatu yang malam yakunu yahtasibun, yang selama kehidupan mereka itu tidak pernah terfikirkan oleh mereka bahwa hari ini akan terjadi. Mereka tidak pernah memperhitungkan bahwa hari ini akan datang. Mereka tidak pernah memperhitungkan bahwa semua amal itu memang akan dipertanggungjawabkan. Wabadalahum selanjutnya wabadalahum sayyi'atu ma kasabu. Dan mereka akhirnya realize ya. Mereka menyadari akibat buruk ma kasabu, apa-apa yang mereka lakukan. Dan wahaqobihim makanu bihi yastahziun, dan mereka sadar mereka diliputi ya oleh pembalasan dari apa-apa yang dulu mereka suka olok-olokan. Mereka suka berolok-olok ya dengan hari akhir itu ya. Nah, ini adalah penyesalan orang-orang yang melihat ketika mereka melihat hari berbangkit itu. Ya, mereka mulai melihat azab, mereka mulai waduh kalau ini ada yaumul mahsyar berarti setelah ini pasti ada yaumul hisab, yaumuddin dan kemudian surga neraka, dan mereka sangat berat dengan itu. Ya. Selanjutnya kita lihat ayat 28. Ya. Mulakan dikatakan di sini kul aro'aitum, katakanlah Muhammad, kul aro'aitum in ahlakani Allahu wa mamaiya aw rahimana fama yujirul kafirina min adzabin alim. Oke, sebelum saya melanjutkan ke ayat ini, saya ingin balik sedikit ya ke yang ayat sebelumnya. Ini tentang mengolok-olok ayat Al-Qur'an. Ya. Saya kemarin pergi perjalanan ya ke Malang selama seminggu untuk mengantar anak saya yang Alia untuk masuk untuk mulai penelitian di Universitas Brawijaya di Malang. Dan saya bertemu dengan beberapa orang, saya mendapatkan cerita-cerita yang membuat saya takjub betapa ya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Saya punya saudara yang dia saudara saya itu perempuan ya. Dia dinikahi oleh seorang laki-laki yang
buat kita jahat, ya. Jadi pada asal mulanya dia, ada indikasi dia melakukan sihir kepada saudara perempuan saya ini ya, kerabat saya ini, melakukan sihir ya, dan tujuannya adalah harta. Karena, saudara saya ini, kerabat saya ini, orang tuanya sangat kaya. Ya, sangat kaya. Ya, rumahnya aja pada saat itu yang satu rumah aja sampai 7.000 meter persegi ya, tanah 10.000 meter persegi tanah yang dia miliki. Belum tanah yang lain ya, kaya kaya raya dan anaknya ada 2. Maka dia melakukan sihir kepada, perempuan ini, pada calon istrinya. Dan akhirnya terjadilah pernikahan itu dan drama seperti di dalam sinetron pun terjadi, intinya begitu. Dan saya juga merasa Masya Allah, beginilah hebatnya ya sihir suami kepada istri, sihir istri kepada suami, ada ya sihir istri kepada suami, ada sihir suami kepada istri. Sihir ini demikian hebatnya sampai sampai pada saat itu si anak perempuan itu berani ya mempelototi, bertengkar dengan ibunya, tidak ya kalau ibunya kurang sabar mungkin sudah dibilang anak durhaka ya. Si ibu sampai sakit dengan kelakuan dari anak perempuannya ini. Tapi ibu ini adalah solehah, jadi si nenek ini ya solehah sekali dan selalu memaafkan anaknya. Maka pada si saudara saya ini kadang-kadang dia si istri ini kadang kayak orang pingsan, sakit, ada macam-macam hal lah. Kemudian dipanggillah seorang ustadz, ya. Ya dipanggillah seorang ustadz, ini pernikahannya sudah mempunyai anak 4 ya. Mungkin pernikahannya sudah 15 tahun gitu ya, sekitar antara sekitar 15 tahunan ya pernikahannya waktu itu. Jadi didatangkanlah seorang ustadz untuk melihat kenapa, apakah dia kerasukan untuk diruqyah gitu, ada apa. Dan ternyata bahwa si ustadz ini mengatakan ini sihir. Ada orang yang melakukan sihir dan yang melakukan sihir adalah orang yang terdekat dengan ibu ini, ya. Maka suaminya berusaha untuk menolak ya tuduhan itu meskipun tidak disebutkan nama ya, tapi dia menolak, dia mengatakan bukan saya, yang melakukan adalah saudara yang lain, saudaranya dia sendiri yang melakukan dan sebagainya ya. Dia berusaha untuk membalas itu semua, maksudnya melempar tuduhan itu kepada yang lain bukan kepada dia. Dan sampai pada akhirnya keluarlah kata-kata begini. Kalau saya berbohong, artinya dia mengatakan bukan saya ya gitu ya. Tapi kalau saya berbohong atau dalam arti kalau saya yang melakukannya, maka saya siap nyawa saya dicabut, kata si suami itu begitu. Dan benar, tidak sampai seminggu dia meninggal. Dan meninggalnya dengan cara yang tidak lazim. Artinya dia itu makan durian sampai berapa ya? Durian tuh 6 kepala ya. Kebayang nggak teh? 6 gundu durian yang besar-besar tuh dia makan habis. Jadi ada sesuatu yang salah. Artinya dia sendiri kan berkolaborasi dengan jin ya untuk melakukan sihirnya ini. Jadi dia mungkin bisa jadi ya itu tadi kita nggak ngerti apa yang dibalik gaib daripada itu semua. Harusnya kan seseorang tuh nggak mungkin ya. Orang tuh nggak mungkin lah kalau sampai makan 6 gundu durian gitu ya. Kita aja makan berapa sih, satu juga pasti sudah mual gitu ya. Satu kepala maksud saya gitu, itu dia 6 kepala dan dia makan sendiri. Maka dia pun kolaps dan kolapsnya itu karena lambungnya nggak bisa menahan itu semua dan kemudian keluarlah asam lambung yang sangat banyak dan dia dengan izin Allah dia itu ketika mau muntah itu dia malah kayak stroke gitu karena dia juga punya penyakit diabetes kemudian seperti stroke akhirnya muntahnya tuh nggak muntah tapi muntahan durian itu tadi masuk ke paru-parunya sehingga paru-paru menjadi hancur dan akhirnya dia meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini ingin saya garis bawahi dan setelah kejadian itu maka semua terbongkar ya kejahatan dia kepada istrinya, kejadian kepada anak-anaknya, kepada rumah tangganya itu terbongkar semua. Dia meninggalkan kepada istrinya hutang sebanyak 800 juta dan hutang itu
jadi ditanda tangan istrinya tuh dipalsu dan istrinya tuh seorang dokter ya, orang terhormat gitu. Dia palsu sehingga dia mendapatkan apa namanya, pinjaman-pinjaman yang akhirnya membengkak menjadi 800 juta. Tapi dengan kesalahan istrinya ini ketika terjadi itu pun istrinya bisa melunasi gitu, meskipun dengan bersusah payah akhirnya bisa melunasi uang yang sangat banyak itu, gitu ya. Oke, jadi kembali lagi apa yang mau saya garis bawahi di sini? Yang saya mau garis bawahi adalah jangan pernah mengolok-olok ayat Quran, jangan pernah memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Tinggi. Jangan pernah merasa bahwa Allah itu tidak melihat apa yang kita lakukan, merasa bahwa Allah tidak mendengar apa yang kita katakan, karena itu adalah suatu perkataan yang sangat besar. Dan ia dicabut nyawanya karena perkataannya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Masyaallah. Oke, itu mungkin yang ingin saya sampaikan dari intermezzo dari ayat 27. Selanjutnya kita lihat Allah berfirman dalam ayat 28, "Qul ara'aitum in ahlakaniyallahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim." Dan Allah dan Rasulullah SAW diminta, "Qul," katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir itu. Coba terangkan kepada kamu sekalian, menerangkan kepadaku. Kalau seandainya Allah mematikan aku, mematikan Muhammad, dan mematikan orang-orang yang bersama dengan Muhammad, yaitu dengan sahabatnya, atau Allah memberikan rahmat kepada kami, artinya kami menjadi menang, misalnya. Apakah kami mati, apakah kami menang? Tapi famay yujirul kafirina min adzabin alim. Tetapi siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari siksa yang pedih itu? Ini kalimat ini kayaknya kayak apa sih maksudnya gitu ya? Baik, saya jelaskan di sini. Kalimat ini adalah kalimat yang mengajak orang untuk berpikir, ya, ya, ngajak untuk berpikir. Jadi artinya mengajak kaum kafir untuk berpikir untung ruginya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau orang mukmin itu beriman kepada Allah, maka dia mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Kalau dia nih, dia itu mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Kalau orang kafir itu dia bisa rugi di dunia dan juga di akhirat. Karena di dunia dia mendapat siksa yang pedih dan di akhirat nanti dia mendapatkan neraka. Jadi double ya. Kita buat hitung-hitungan lagi ya. Coba kalau kita terjemahkan lagi dengan lebih detail lagi, kalau misalnya dalam peperangan antara orang kaum muslimin dan kaum mukminin itu ya, atau di dalam ukuran kesuksesan manusia di dunia ini, maka kalau kaum mukminin itu beriman dan dia sukses, artinya menang dalam perang, atau sukses dalam kehidupan dalam bentuk yang lain, maka dia mendapatkan kenikmatan di dunia. Dan dia di akhirat dapat surga. Artinya dapat apa? Dia tetap dapat dua untung. Dia untung, dua keuntungannya, dunia dan akhirat. Tapi kalau orang kafir menang di dunia ini, atau ada orang kafir yang sukses di dunia ini, dia mendapatkan kenikmatan dunia, satu. Tapi di akhirat dia dapat neraka, nol. Berarti artinya dia untungnya satu. Betul? Selanjutnya, kalau orang mukmin ini kalau sama-sama beruntung ya. Sekarang kalau sama-sama sengsara gimana? Kalau orang mukmin sengsara di dunia, dia masih bisa minta tolong kepada Allah dengan sabar dan tawakalnya, maka dia mendapatkan pertolongan dari Allah. Satu. Kemudian di akhirat dapat surga. Dua, untung dua ya, dapat untung dua. Sekarang kalau orang kafir sengsara di dunia, dia tidak mendapatkan fama yujirul kafirin min adzabin alim, dia nggak dapat pertolongan dari Allah, maka di akhirat itu keuntungannya nol, dan kemudian di akhirat mendapat neraka. Keuntungannya nol, maka dia mendapatkan nol keuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi orang kafir itu kalau kita berdiskusi dengan mereka, diskusinya itu jangan kalau mereka nggak percaya akhirat, kemudian kita diskusinya juga kita pura-pura nggak ada akhirat gitu. Jangan, nanti sama kita jadi kafir. Tapi kita kalau berdiskusi dengan mereka, kalau mereka nggak melihat akhirat, tetap jadikan akhirat itu bahan perhitungan.
Coba kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat nih, kalau kaum mukmin itu menang, sukses di dunia, ya, dia dapat 2 keuntungan. Kalau orang mukmin itu kalau orang itu sengsara di dunia, dia tetap dapat 2 keuntungan. Kalau orang kafir, tetap cuma dapat keuntungan 1, kalau sukses dia pun cuma untung dunia doang yang sedikit itu. Dan untuk yang kafir yang sengsara, dia dapat 0 keuntungan. Coba bayangkan. Jadi ini kalau kita lihat perbandingannya ya, yang tetap untung itu siapa? Kaum mukmin. Orang mukmin beruntung, mau dia sukses di dunia, menang di dunia atau sengsara atau maksudnya tidak sukses di dunia atau menjadi orang miskin atau kalah di dunia, tetap dia mendapatkan 2 keuntungan. Jadi keuntungannya tuh tetap gitu. Tapi orang kafir selalu lebih rendah keuntungannya dibandingkan orang mukmin dan bahkan dia hanya 1 atau mungkin dapat, 0 keuntungan. Ya, nanti kita kalau yang belum paham tanya lagi ya, nanti di sesi tanya jawab ya, boleh sesi tanya jawabnya, diaktifkan. Silahkan. Selanjutnya, ayat 29 dikatakan, "Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin." Dan katakanlah Muhammad, dia itu adalah huwar rahman, dia itu adalah Allah yang maha pemurah, Allah yang maha penyayang. Kata ar-Rahman ini ada banyak sekali disebutkan di dalam surat Al-Mulk ini ya. Untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar ada surat yang untuk siapa saja, untuk manusia di dunia ini yang kafir maupun yang mukmin harus tahu bahwa Tuhan itu adalah maha penyayang, tahu bahwa Allah itu maha pemurah, bahwa Allah itu maha baik, bahwa Allah itu yang memberikan segala-galanya. Apakah orang itu mau baik kepada Dia, beriman kepada Dia, menyembah Dia atau tidak menyembah Dia, tetap saja Allah memberikan dunia ini. Karena dunia ini hanya tidak ibaratnya hanya seperti kalau kalau jari dicelupkan ya, dicelupkan di lautan, kemudian yang tersisa di ujung daripada, di ujung jari ini, inilah yang disebut dengan dunia. Sedikit sekali, ya. Baik, jadi kemudian di sini dalam ayat ini Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk membuat statement, pernyataan bahwa Huwar Rahman, dia adalah Tuhan yang maha baik, yang maha pemurah, yang maha penyayang. Dan kepadanyalah kita itu beriman dan kepadanyalah kita itu bertawakal. Kepadanyalah kita memberikan apa, wa ilallahi turja'ul umur, kepada dialah kita tuh menyerahkan urusan-urusan kita yang kita tidak mampu untuk menyelesaikannya, dan kita meminta tolong kepadanya dan dia yang akan menolong kita. Terus kemudian fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin, dan kelak kamu akan tahu bahwa siapa yang fi dhalalim mubin, siapa orang-orang yang di dalam kesesatan. Nah, dari sini kita lihat bahwa dalam Ibnu Katsir di sini menyatakan bahwa ya ini adalah pernyataan orang yang cerdas, bahwa orang mukmin itu adalah orang yang cerdas, artinya orang yang hitung-hitungannya itu dunia akhirat, sedangkan orang-orang yang kafir hitungannya itu hanya dunia. Untung rugi itu dunia aja. Orang mukmin enggak, orang mukmin itu pikirannya panjang ke depan, dialah orang cerdas dan dialah orang yang beriman kepada Allah yang Maha Pemurah itu, dan dia adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini kita lihat tafsir ayat Al-Qur'annya disebutkan juga dalam surat Al-Hud ayat 123 katakan bahwa fa'buduhu wa tawakkal 'alallah. Jadi jalan keselamatan itu ya gampang sekali, yaitu menyembah kepada Allah, ngerti nggak ngerti sembah. Yang lebih baik ngerti. Kalau anak SD kan disebutkan suruh sholat, ngapalin gitu ya. Jadi, sembah dia, ngerti nggak ngerti sembah dia, ya. Kalau udah lama tapi makanya harus belajar supaya kita makin yakin dengan keimanan kita. Pertama itu sembah dia, ya, jadikan dia itu adalah pokok atau fokus daripada kehidupan kita, pertama. Kedua, wa tawakkal alaih, hendaklah kalian bertawakal kepada Allah ya, bertawakal. Kalau ada urusan yang sulit, minta ya Allah mudahkan urusan, mudahkan ya, mudahkan.
Kemarin kan anak saya juga, saya jadi ingat pada cerita anak saya kemarin kan dia ditinggal ditinggal itu langsung ya selang nggak berapa lama tuh 1 hari, 2 hari ya, sakit ya. Sekarang dia kurus Alia itu sakit pencernaan ya dan, sakit apa namanya, ya begitulah. Radang pencernaan dan akhirnya ke dokter jadi ya kurus dan sebagainya dan aduh ini siapa yang bisa Mbak ke dokter, cari orang yang Mbak ke dokter aja juga susah, siapa yang apa, merawat dia dan segala sesuatunya. Maka kemudian ya udahlah kita di sini nggak bisa apa-apa, baca Quran, ya Allah berikanlah kemudahan pada anak kami untuk mendapatkan kesehatan. Dan berikanlah ya Allah jalan untuk supaya penelitiannya itu mendapatkan kemudahan, kelancaran. Kebetulan dia melakukan penelitian kemarin sempat bumpet, mampet, nggak jelas dan sebagainya dan akhirnya saya nggak tahu wallahu alam kenapa bisa begitu. Tapi begitu, pas berdoa itu ya nggak sampai seharian lah doanya itu sambil baca Quran gitu. Kok tiba-tiba tuh semuanya jadi ada solusinya gitu loh. Saya juga heran sendiri, ya Allah betapa baiknya Allah gitu ya. Saya juga yang masih punya banyak, kelemahan ini kok ditolongnya demikian cepat gitu. Ya semoga kita bisa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Nah selanjutnya itu kalimat yang pertama ya, kalimat yang kedua dalam surat Al-Mulk ayat 29 ada, "Hendaklah kamu, eee, apa, fasata'lamu man huwa fi dhalalim mubin." Nanti kamu juga akan tahu siapa siapa orang yang betul-betul tersesat, yang tidak ya tersesat, kalau mau Jakarta mah tersesat nggak tahu ke mana, jadi ke Purwakarta, Purwakarta dibilang Jakarta gitu, misalnya gitu. Nah ini jadi di sini, disebutkan bahwa, bagaimana kita mengajak orang-orang yang kafir, yaitu kita mengajak orang kafir itu berlogika seperti logika Al-Quran. Dan kalau bagaimana kita tahu logika Al-Quran, ya pelajari Al-Quran. Kalau kita tidak berlogika Al-Quran, maka kita sama aja kita dengan mereka, muter-muter lagi, kita nanti dapat pertanyaan susah lagi, karena pertanyaannya itu ya pertanyaan dunia gitu. Makanya kita harus, apa namanya, juga bisa berlogika secara Al-Quran. Nah, yang kedua adalah kalimat ini menunjukkan fasata'lamu man huwa fi dhalalin kabir ya, kamu akan tahu. Artinya segala masalah di dunia ini tidak selamanya bisa kita selesaikan di dunia, ya. Jadi selalu ada nanti akan ada ya, ada kelanjutannya di setelah ini. Maka kalimat ini menjadikan orang mukmin selalu positif menghadapi cobaan dunia ya, karena bahwa kejadian yang ada di depan kita itu bukan akhir dari segalanya. Pasti masih ada apa, jalan keluarnya, pasti masih ada, to be continued-nya gitu loh ya. Ini yang menjadikan kita insya Allah menjadi optimis. Alhamdulillah sekarang kita masuk pada surat yang ayat yang terakhir ya. Kul katakan lagi, wahai Muhammad bilang lagi sama mereka, aro'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima'im ma'in. Coba Muhammad ya, katakan sama mereka, kalau seandainya atau sumber air itu menjadi kering, maka siapa ya, faman ya'tikum bima'im ma'in, maka siapa yang bisa mendatangkan air yang mengalir kepadamu, ya. Nah, jadi ini saya juga amazing ya, ayat ini ada di akhir gitu ya. Ayat ini ada di akhir surat Al-Mulk dan ayat ini menyangkut tentang air. Ya, artinya adalah air itu adalah sumber kehidupan kita. Mau nggak mau harus diakui bahwa air adalah menjadi sumber fokus kehidupan kita di dunia ini. Orang bisa berbunuh-bunuhan hanya karena air, tidak mendapatkan sumber air. Dan air dan tubuh kita itu adalah berapa ya? 80%, 70% itu air ya. Jadi kalau nggak punya air, masalah besar buat manusia. Maka Allah berkata, ini, sekarang air itu saya tanya, air itu dari Allah tuh bayar atau gratis? Gratis. Gratis. Dari Allah tuh gratis loh Mbak, tapi saya minum air botolan ya itu bayar botolnya sama bayar nge-packing. Tapi kalau misalkan kita di satu tempat gitu ya, ada air seperti ini kan ini air gratis nih, air yang dari apa, sumber itu kan gratis ya. Jadi nanti ketika di-packing sama orang itulah yang kemudian menjadi ada harganya. Tapi
intinya air itu gratis. Air hujan, kalau air hujan ditampung, ditandon, kita jadi nggak harus beli air, tinggal direbus aja dan gratis ya, kita bisa dapat minum gratis. Jadi air itu gratis. Jadi dan air itu kalau Allah tahan dari kita, maka kita akan kelabakan. Contoh, kapan air itu menghilang? Air itu menghilang kalau terjadi banjir, tsunami, gunung meletus, atau air sungai yang berubah ya menjadi kontaminatif, maka kita tidak mendapatkan air ya. Kalau kita banjir, kalau ada banjir seperti ini, maka kan air tanah juga menjadi kotor, menjadi tercemar. Cemarnya dari mana? Ya dari atas. Atas itu siapa yang mencemari? Manusia, ya kan? Air itu kan pada dasarnya itu kan bersih ya, tapi kemudian manusia mengalirkan kotoran kepada sekitarnya dan menjadilah air itu menjadi kotor. Saya terinspirasi juga dengan kenyataan ya, kalau di sekitar kita tuh ada beberapa orang yang tetangga-tetangga ya, mereka itu kalau maaf ya, kalau BAB gitu tuh, kok nggak dimasukin septic tank sih gitu, dialirkan ke air, ini zolim nih buat saya. Karena apa? Apalagi kalau ada banjir di sana di selatan sana, di Bandung Selatan, di Bandung Selatan, ya di Bandung Selatan atau Bandung Timur ada banjir, maka ya BAB kita tuh menjadi menjadi merendam saudara-saudara kita yang di sana. Jadi hendaklah kalau membangun rumah, buat yang masih muda-muda yang bangun rumah, bangunlah septic tank, karena itulah satu kebaikan ya. Baik, ketika tsunami juga sama, tsunami maka air menjadi asin dan tidak lagi bisa dikonsumsi oleh kita karena tubuh kita akan tidak tahan menahan apa asin garam itu dan akan jadi dihipertensi, menjadi stroke dan sebagainya. Baik, selanjutnya kapan lagi air itu hilang? Apa ketika air itu bisa hilang ketika terjadi apa letusan dan kemudian ada lava ya, lava, ada mencemari sungai, ya sungainya menjadi tercemar sehingga manusia tidak bisa makan, tidak bisa minum dari air sumber itu. Nah, tapi di sini saya memberikan sebuah contoh tentang gunung yang fenomenal di Italia, yaitu Gunung Vesuvius. Gunung ini dia tuh kita lihat dia mengaliri kota Pompei. Kota Pompei adalah kota di Italia yang sebelum zaman Romawi yaitu ya. Jadi di zaman Yunani dia itu mengaliri kota Pompei. Kota Pompei inilah kota bukan ibu kota, tapi dia adalah kota yang sangat maju dan mempunyai budaya, mempunyai objek-objek wisata yang sangat 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 bagus lah ya. Nah, Vesuvius ini, gunung ini, ya ini kalau ini kita lihat ini gunungnya di sini, ini adalah kotanya ya. Ini adalah aliran sungainya yang terpenuhi oleh lava ya, yang mendidih. Dan ini Gunung Vesuvius ini pada saat itu tidak pernah meletus selama 1.800 tahun. Jadi orang menganggap bahwa Gunung Vesuvius itu adalah gunung mati, padahal dia tidak mati dan sampai sekarang dia masih aktif. Kejadiannya ini meletusnya Gunung Vesuvius itu adalah sekitar 7 Masehi, -7 Masehi. Jadi sebelum kelahiran Nabi Isa. Dan dengan adanya lava seperti ini ya, yang jelas mencemari, orang nggak bisa minum kalau udah ada lava di sungai-sungai mereka. Tapi di satu sisi lagi ini adalah lava yang sangat panas dan kemudian meluber ke seluruh penjuru kota dan akhirnya mematikan penduduk kota. Kota ini akhirnya terkubur oleh lava selama sekitar 1.500 tahun baru ditemukan kembali kota ini dan baru digali setelah 1.700 tahun kemudian. Kebayang nggak? Jadi kota ini sempat hilang di dalam cerita dan baru bangkit lagi 1.500 tahun ketika ada orang arkeolog yang mulai melihat loh, kok ada reruntuhan dan sebagainya, maka digali lagi dan Pompei itu akhirnya sekarang menjadi objek wisata ya. Nah ini dia terjadinya pada dini hari ya, terjadinya merebaknya lava ini dan kota ini adalah kota yang penuh dengan kemaksiatan ya. Kota ini adalah yang mempraktekkan sodomi ya, jadi kayak seperti kaum Sodom dan Gomora.
menyukai laki-laki, antara laki-laki, perempuan dan kemaksiatan tingkat tinggi. Dan yang paling parahnya lagi pada terjadinya ledakan Gunung Vesuvius ini adalah 1 hari setelah perayaan, penyembahan dewa vulkan atau dewa api dan gunung. Dewa api dan dewa gunung berapi, namanya dewa vulkan. Jadi ini untuk menunjukkan, Allah ingin menunjukkan, coba mereka baru merayakan penyembahan kepada dewa vulkan. 1 hari kemudian mereka mendapat bencana. Artinya apa? Bahwa dewa vulkan itu nonsens, nggak ada dewa vulkan, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengeluarkan apa namanya, sangat besar ya, apa namanya, mengeluarkan batuan cair itu 1,5 juta ton per detik, tingginya tuh semburannya tuh 33 kilometer, ya tinggi letusannya tuh 33 kilometer. Ini kan sama dengan sini mana ya, Padalarang atau lebih ke sana lagi ya, 33 kilometer dan kecepatannya 100 kilometer per jam. Si lava itu kecepatannya seperti mobil di jalan tol, 100 kilometer per jam. Dan ada campuran racun, adanya lava, panas, dan berlangsung selama 1 hari 1 malam 24 jam dan melepaskan energi sampai 100.000 kali dibandingkan dengan bom atom Hiroshima Nagasaki. Masya Allah, ini benar-benar kita harus bisa melihat hikmahnya di balik ini. Nah, selanjutnya terakhir adalah bagaimana Sungai Nil menjadi darah. Jadi ketika Allah mencabut air, ya, itu bisa juga dengan cara menjadikan sungai itu menjadi tidak bisa diminum. Sungainya ada tapi tidak bisa diminum. Dan ini terjadi ketika zamannya Fir'aun. Kalau zaman Fir'aun itu betul-betul menjadi darah, ya. Jadi kalau yang ini di dalam gambar yang saya sebutkan di sini, ini adalah sungai di kota, salah satu kota di Rusia yang ada sekarang ini juga masih ada di kota Norilsk di Rusia, yang menjadi merah karena limbah nikel, karena mereka ada pertambangan nikel di situ. Nah, ini juga nggak bisa diminum, ya, karena ada logam berat. Tapi di satu sisi kalau yang kalau zaman Nabi Musa alaihissalam itu memang disebutkan dalam surat Al-A'raf dan juga di dalam Bible, dalam bab Keluaran, bahwa itu memang adalah menjadi sungai darah, itu menjadi mujizat bagi Nabi Isa alaihissalam. Oke, jadi kita selesai bahasan kita hari ini, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada yang manfaatnya. Kita lihat masuk ke dalam sesi pertanyaan. Masya Allah, alhamdulillah. Amazing ya Bunda kalau kita mampu mengaitkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan ayat-ayat Al-Quran gitu. Masya Allah. Itu. Masya Allah, ya, ya betul-betul. Saya bukannya tak ikah aja, saya juga speechless loh kalau menyampaikan begini. Saya mempersiapkan materi gitu ya. Saya sendiri kadang-kadang tuh sampai ya berlinang air mata gitu melihat, ya Allah gitu ya, ini pertama nikmat kita gitu, kita bisa memahami ini semua, dan juga melihat betapa akibat dari perbuatan manusia yang ingkar kepada Allah, ya. Jadi intinya Teh Ika, kalau kita tahu seperti ini, ya, kita jadi ada ayat, kita jadi korelasinya dengan kehidupan ini. Ada ayat, ini korelasinya dengan yang kejadian seperti ini. Baik kejadian dulu, kejadian yang masa lalu maupun zaman sekarang. Karena itu ada orang yang berkata, bagaimana kita mentadaburi Al-Quran? Ya ini kayak begini ini. Belajar Al-Quran, belajar, yang paling bagus tuh apalin, karena itu masuk ke dalam otak kita. Nanti setelah itu kita akan bisa melihat, ini tuh akibatnya kalau misalnya Allah, kalau orang durhaka, ini akibatnya kalau salah ngomong tuh kayak gini. Ini akibatnya kalau orang melakukan perbuatan seperti, akibatnya kalau kita berbuat baik nanti kita dapat apa? Akibatnya, Al-Quran ternyata hebat banget hanya dengan membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Masalah-masalah yang kita sendiri nggak mampu menyelesaikannya, kita berbeda tempat lokasi itu bisa terselesaikan, bukan atas campur tangan kita, tapi atas campur tangan Allah dan tentara-tentaranya. Ya maaf, ini saya kebanyakan ngomong, ini harus banyak ada pertanyaan ini. Silakan. Mangga teteh Solehah, jika ada yang mau disampaikan ya, terutama terkait dengan tafsir yang tadi disampaikan Bunda, yang luar biasa sekali.
Mangga Teh Desi atau Bu Eti, Teh Eka ada nih hadir di sini. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan Teh, pertanyaan atau tambahan. Atau buka mikrofon langsung juga boleh. Boleh. Teh Desi, mangga. Alhamdulillah on kameranya. Silahkan Teh Desi, boleh langsung. Silahkan Teh Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya, betul. Makasih. Silakan Teh Desi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Udah lama dengar kajian. Alhamdulillah. Langsung ada poinnya pada poin diskusinya karena kita nggak punya waktu yang lama. Silakan. Ini tadi terima kajian Bunda, ini lebih pertanyaan singkat ya. Gimana caranya biar kita tuh hati tuh nggak bergantung ke dunia gitu. Kadang kan terutama terhadap pencapaian diri ya, punya target tapi sering nggak tercapai gitu, selalu gagal gitu dalam prosesnya. Kadang merasa kok saya gagal terus gitu, kok saya gini terus gitu. Kadang sempat nyalahin diri sendiri, nyalahin keadaan. Gimana Bunda solusinya? Gitu. Oh ya. Baik, pertama mungkin yang saya ingin garis bawahi adalah ketika jangan lupa ketika kita melakukan tugas-tugas kita di dunia ini sebagai entah sebagai apapun ya, nggak penting lah. Mau sebagai ibu, jadi anak, jadi orang tua, atau jadi pekerja, atau jadi pendakwah, atau siapapun ya pekerjaan kita, kesibukan kita di dunia ini itu bukan itu masalahnya. Ya, selama itu tidak menjadikan maksiat, tidak membuat jadi dosa, itu maka itu adalah opsional, bisa kita rubah menjadi kebaikan. Itu pertama. Kedua, bahwa janganlah pernah lupa bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu ada sebabnya. Sebabnya karena Allah, harus benar itu, niatnya itu harus benar bahwa ini saya melakukannya karena Allah. Misalnya saya menikah, kenapa saya menikah? Ya karena karena Allah, karena kita mau beramal soleh dengan adanya keluarga. Kenapa saya pengen punya anak? Ya, karena Allah, karena ingin mendidik dia, akan memberikan kebahagiaan pada anak ini dan membuat saya bahagia dan sebagainya, dan untuk membesarkan asma Allah dan seterusnya. Harus menemukan satu sebab kenapa kita melakukan sesuatu. Oke? Pertama. Itu kedua, yang kedua. Jadi harus ada sebabnya karena Allah. Jadi niatnya innamal a'malu binniyah, niatnya harus benar. Yang ketiga itu adalah kalau kita itu masih gagal dalam sesuatu, maka hendaklah kita pertama, kalau saya Bunda nih kadang-kadang suka pantang menyerah orangnya dia. Kalau misalkan kita gagal dalam satu hal, maka kalau Bunda nih, tips dari Bunda, katakan bahwa this is my first time. Ini adalah pertama kalinya saya melakukan ini dan saya mungkin salah. Gitu. Everybody can do wrong. Setiap orang bisa melakukan hal yang salah. Apalagi salah di dunia. Enggak apa-apa salah di dunia itu, kita perbaiki lagi aja. Ya. Jadi salah itu supaya kita tahu apa yang harus diperbaiki. Kalau kita nggak pernah salah, kita tidak pernah tahu apa yang kurang dari diri kita. Jadi kalau kita tuh kesandung itu nggak apa-apa, perbaiki lagi. Yang harus dilakukan adalah berani melihat kekurangan saya itu apa. Saya punya masalah apa, saya kurang apa, cari terus dan kemudian minta sama Allah, ya Allah tunjukkan salah saya. Tunjukkan salah saya kurang di mana. Dan itulah yang menjadikan kita menjadi setiap hari menjadi lebih baik dan lebih baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita itu jangan lupa bahwa setiap apa yang sedih, gagal atau apapun itu yang menyangkut duniawi kita, itu kita bisa mendapatkan pahalanya di dunia ini, dapat pahalanya, dan di akhirat menjadi sesuatu yang akan membahagiakan kita. Jadi bersabar itu adalah action. Bersabar itu adalah tabungan. Jadi sabar itu action, dalam arti itu ada sesuatu yang dihitung ya di dalam buku kita itu dihitung sebagai tabungan kita.
Jadi kalau kita selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, kita nggak akan pernah diberi kesempatan untuk bersabar. Karena dibilang kita sukses terus. Makanya orang yang suksesnya kebanyakan, kebangetan, yang dia nggak pernah gagal, itu teh sombong jadinya karena dia nggak mengerti arti kegagalan gitu loh. Tapi kalau kita tuh ada kegagalan itu yang pertama kita harus ya itu tadi introspeksi, kemudian setelah itu kita lihat lagi kita positive thinking bahwa di balik kegagalan itu pasti ada bukan cuma sekedar hikmah ya, tapi ada sesuatu yang besar yang menunggu kita di ujung sana gitu loh. Nah itu menjadikan kita harus selalu optimis ya. Jadi kegagalan dunia itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena itu yang menjadikan kita sukses itu ya dulu kegagalan itu. Kalau kita nggak pernah sukses, kita nggak akan kalau kita nggak pernah gagal, sulit untuk kita tuh bisa menjadi orang yang sukses sepenuhnya gitu loh. Jadi nggak apa-apa Teh Desi, apa gagal itu is okay ya. Bunda kelihatan kayak begini bukan berarti Bunda nggak pernah gagal ya. Bunda juga jatuh bangun, cuman nggak ngomong aja. Bunda nggak ngomong aja jatuh bangunnya Bunda kayak apa. Tapi ada juga salah satu yang parah dari Bunda. Ini Bunda jatuh itu Bunda juga biarin aja lah. Itu kan juga saya baru pertama kali ngerjain itu, baru 2 kali ngerjain itu. Udahlah saya ulangi lagi akhirnya saya bisa. Kan gitu. Sama orang hafal Quran. Apakah mungkin 1 kali membaca Al-Quran hafal? Enggak mungkin. Bahkan teman-teman yang datang waktu sebelum pandemi yang datang ke rumah itu ketika saat di rumah kita menghafal gitu ya. Wah, udah hafal, udah tutup mushaf, udah oke. Balik ke rumah lupa lagi, benar nggak? Iya kan? Jadi artinya tidak ada sesuatu yang instan, nggak ada sesuatu yang 1 kali langsung jadi gitu loh. Kalau Bunda masak itu ya, Bunda masak atau ke anaknya Bunda masak, gagal, dia gagal atau Bunda yang gagal atau bibi di rumah yang gagal masak sesuatu yang baru dan gagal gitu. Bunda tuh nggak pernah merasa, salah ini, nggak mau lagi nggak mau masak yang itu lagi, susah gitu. Rasanya nggak juga gitu. Tapi kenapa gagal? Ya karena kita ini ada kalau kata-kata buat Bunda sendiri, there is always the first time. Selalu ada hal yang pertama kali kita lakukan dan kalau kita gagal di situ itu wajar sekali. Toh kita bukan Superman, bukan Supergirl, kita biasa manusia biasa yang kita bisa gagal. Jadi tetap semangat Desi, di balik kegagalan ya, balik kegagalan itu pasti ada kemudahan. Yang penting kita selalu positive thinking, jangan pernah merasa berkecil hati. Dan kalau tips yang selanjutnya yang kelima adalah kalau kita merasa nggak mampu melakukan sesuatu, nggak mampu, ini gimana sih susah banget itu. Minta sama Allah, jangan lupa, jangan merasa bahwa hanya saya yang bisa melakukannya, saya mampu melakukannya. Iya mampu melakukannya, tapi kalau nggak dibantu sama Allah kita juga nggak bisa apa-apa. Jadi kalau misalkan sedih gitu ya, bilang ya Allah saya sedih. Tapi ini sedih terus, ya Allah minta dihilangkan kesedihan dari saya. Ya Allah saya gagal gitu ya. Ya Allah kenapa saya gagal? Ya Allah tolong bantu saya supaya saya berhasil. Ya Allah beri kepada saya hati yang lapang, pikiran yang juga terbuka untuk menerima kesalahan menerima koreksi-koreksi dari lingkungan sekitar saya. Untuk melihat ya Allah bantulah saya untuk bisa melihat kekurangan-kekurangan saya. Ya Allah bantulah saya untuk bisa memahami kenapa ini terjadi pada diriku gitu. Jadi minta tolong, minta tolong, minta tolong, minta tolong. Minta tolong kepada Allah itu gratis enggak? Ya, gratis. Terus kenapa enggak? Dulu waktu Bunda ngapalin Al-Baqarah ya, juz 1. Rasanya oke lah, ngapalin, tingin-tingan udah ngapalin sendiri itu kan. Pas udah mau masuk juz 2 itu Bunda udah mulai goyang itu. Aduh, panjang banget ya, masuk juz 2 juga belum selesai tuh Al-Baqarah gitu kan. Terus Bunda sempat berhenti menghafal ada semingguan ya. Seminggu Bunda berhenti menghafal, masuk ke juz 2 tuh takut gamang. Aduh enggak lah, aduh gimana nih punya bisa enggak melakukan ini semua gitu. Terus baca juz 2. Wah, kok susah ya kata-katanya. Pokoknya menghantui lah gitu. Terus setelah seminggu Bunda logikanya jalan. Bunda bilang,
ini kalau misalkan diterus-terusin juga nggak akan ada selesainya. Ujung-ujungnya saya nggak akan ngafalin. Akhirnya apa? Ya minta sama Allah, ya Allah, mudahkanlah buat saya untuk menghafal juz 2 gitu kan. Saya ini hopeless gitu, maksudnya saya tuh takut gitu ngeliat juz 2 itu. Jadi, berilah kelapangan pada saya supaya saya bisa untuk mulai menghafal juz 2. Hanya 3 hari Desi, 3 hari Bunda ngelapalin lagi, dan Bunda kayak nggak ngeliat ada yang susah, pokoknya hafalin aja. Akhirnya selesai juga juz 2. Nah seperti itu. Jadi jangan lupa minta tolong kepada Allah. Jangan merasa diri kuat, jangan merasa diri, saya. Nah kalau kita minta aja sama Allah. Kita boleh kok minta apa aja sama Allah, gratis. Nah itu hebatnya Allah tuh. Kalau kita minta sama Allah apapun boleh, gratis, sedikit, banyak, tiap hari, setiap waktu boleh. Tapi kalau minta sama manusia beda ya. Minta sama manusia, jangan minta-minta sama manusia. Kalau minta sama manusia nanti kecewa ujung-ujungnya. Oke, itu Desi. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah, moga-moga bisa difahami ya, diberikan kemudahan buat Desi, buat teman-teman juga untuk menghadapi kehidupan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayo selanjutnya ada lagi yang mau menambahkan? Aduh, Taika ada si ganteng di belakang itu ya. Taika masih diberi waktu 1 pertanyaan atau kita closing? Silahkan aja. Ada Teh Eli nih. Teh Eli boleh langsung. Ya Bu ya. Boleh. Teh Eli, mangga 1 menit menyampaikan pertanyaan. 1 menit menyampaikan pertanyaan. Ini tentang ayat yang terakhir tentang kekurangan air. Yang saya kan dari Bandung Selatan di Bale Endah. Saat musim kemarau, orang-orang di Bandung pada sholat istisqa ya, biar minta hujan. Tapi bagi kami musim kemarau adalah berkah, tidak banjir. Nah, gitu, saya pernah kejadian saat itu kemarau sampai gubernur sama wali kota mengadakan sholat istisqa ya biar datang hujan. Tapi sebenarnya bagi kami saat kemarau itu justru tidak kebanjiran misalnya gitu. Nah, pertanyaannya apa? Ada yang satu pengen hujan, yang satu usah hujan deh, jadi nggak banjir. Gimana? Ada 2 doa yang berbeda. Oh gimana? Kalau doanya berbeda gitu Bunda dalam satu waktu, dalam satu kondisi. Wah, itu pertanyaan bagus. Ya, itu pertanyaan bagus. Ya itu karena itulah ya bahwa masalah waktu itu adalah misteri dan juga hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan pengabulan doa, untuk menentukan kapan waktu pengabulan doa. Ya. Jadi itu saya tanya di Bale Endah ya, di Bale Endah pernah hujan nggak? Pernah. Jadi kalau pernah nggak hujan nggak? Entar dulu, dengar dulu. Pernah nggak hujan kan? Pernah. Ya, jadi artinya itu tuh Allah kabulkan, setiap orang dikabulkan doanya. Cuman waktunya Allah yang menentukan. Kalau Allah menyerahkan pengabulan doa pada setiap manusia berdoa, kemudian sejam kemudian dikabulkan oleh Allah, maka kacau itu. Dunia ini kacau karena manusia berdoa sendiri-sendiri dan semuanya dikabulkan oleh Allah. Karena itulah Allah mempunyai hak prerogatif untuk memegang waktu pengabulan doa. Contoh, jangankan doa setiap orang jangankan doa banyak orang. Doa kita sendiri itu kadang-kadang saling bertentangan. Doa kita tuh kadang-kadang saling bertentangan. Ya, contohnya begini. Kita berdoa, ya Allah jadikan saya orang yang kaya, misalnya gitu. Kemudian lagi doa lagi, ya Allah berikan kepada saya kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, doa minta kaya dan doa untuk keselamatan dunia dan akhirat itu bisa koheren atau untuk satu orang itu enggak masalah, dikabulkan dua-duanya karena si A
Dia berdoa seperti itu, dia minta kaya, tapi dia juga plus soleh, dan dia tetap bersedekah, dan dia tetap menjadi orang yang disukai Allah dengan kekayaannya. Saat itu dua doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang si B. Si B ini berdoa yang sama, tetapi dia dengan sifat yang ada dirinya, yang kadang dia tidak susah bersyukur, yang dia kurang bersedekah dan segala macamnya, doa ini akan menjadi bertentangan. Karena pertama, kalau dikabulkan, kalau dia dikabulkan untuk mendapatkan harta kekayaan, maka dia akan menjadi orang yang kikir dan kufur kepada Allah. Maka doa yang kedua dia akan nggak dikabulkan. Nah, sekarang Allah melihat orang ini, kasihan. Ini mendingan tak kasih dua-duanya, dunia akhirat, atau kasih dunia aja. Kalau Allah bisa jadi akan menjadikan dia terkabulnya doa yang ini, bahwa dia mendapatkan keselamatan dunia akhirat, tapi penaltinya dia kayaknya itu dikabulkannya lambat gitu. Dikabulkannya ketika dia sudah menjadi soleh, setelah 10 tahun, 15 tahun dia soleh, dikasih kekayaan. Jadi pengabulan doa setiap orang, satu orang pun doa dia, ya antara satu doa dengan doa dia yang lain, itu juga bisa bertentangan. Jadi karena itulah Allah memegang hak prerogatif dengan mengatakan bahwa pengabulan doa itu adalah prerogatif Allah. Allah yang menentukan pengabulan doa. Sekarang saya tanya, Allah untung apa dengan menunda satu doa dan mengabulkan doa yang lain? Coba pikirkan, Allah untung apa? Nggak ada untungnya. Saya kasih contoh ya. Kalau seluruh manusia ini beribadah kepada Allah, sujud semua kepada Allah, bersama dengan malaikat, bersama dengan jin, semuanya bersujud kepada Allah, apakah akan menambah kebesaran Allah? Tidak. Tidak menambah kebesaran Allah, karena Allah sudah maha besar, mau disembah oleh semua makhluknya, kebesaran Allah itu tetap dalam kebesarannya. Kedua, kalau seluruh manusia di muka bumi ini semuanya itu kufur kepada Allah, apakah akan menurunkan derajat Allah? Jawabannya tidak, karena Allah maha besar dan Allah maha tinggi, jadi tidak nggak ngefek sama sekali, mau nggak nyembah juga nggak akan ngefek. Itu yang saya sebut dengan hukum hukum Allah itu tidak ada hukum relativitas. Allah tuh mutlak. Allah tuh mutlak, tinggi ya tinggi, besar ya besar, agung ya agung, Ar-Rahman maha penyayang ya penyayang, pemurah itu ultimate paling tinggi. Jadi nggak ada yang bisa mempengaruhi hamba-hambanya ini. Nah, kembali lagi pada doa itu kalau Allah menunda satu doa dan kemudian mengabulkan doa yang lain, itu hanya karena Allah sayang, karena Allah itu tidak punya keuntungan dengan pengabulan doa yang lambat ataupun yang cepat maupun yang lambat. Yang sebetulnya doa itu kembalinya adalah kepada manusia itu sendiri, dan dia akan mendapatkan kebaikan dari doa itu meskipun dilambatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu jawaban saya. Silakan Teh moderator, kita sudah molor ya waktunya ya. Iya Bunda, ini sudah 5:41 ya. Beberapa menit lagi akan azan maghrib. Jadi ya. Terima kasih Teh Desi, Teh Eli yang sudah berbagi pertanyaan. Terima kasih juga Bunda Hani sudah berbagi ilmu yang amazing. Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak yang bisa kita petik dan amalkan dari kajian hari ini. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.